Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Anastasia Yuliani Felicia. Saya merupakan mahasiswa semester 6 di Prodi Ilmu Komunikasi dengan nomor NPM 197111024. Di sini saya akan membahas materi mengenai pembuatan naskah digital. Komunikasi tidak lepas dari pembuatan naskah digital, terutama untuk mahasiswa semester 6. Jadi pertama-tama, kita harus mengetahui dahulu mengapa kita harus mempelajari pembuatan naskah digital. Di zaman yang sudah canggih seperti saat ini, semuanya sudah berbentuk digital, termasuk naskah. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu perbedaan naskah digital dengan naskah analog atau konvensional. Pada pembuatan naskah analog atau konvensional, biasanya penulis akan menjabarkan tulisan dalam bentuk poin-poin. Sedangkan, jika dalam naskah digital, sebaiknya penulis menjabarkan tulisan secara keseluruhan agar tidak membosankan dan tidak monoton. Apa itu pembuatan naskah digital? Pembuatan naskah digital adalah proses yang melibatkan aktivitas menulis dengan menggunakan media atau peralatan elektronik seperti phone, laptop, dan peralatan-peralatan canggih lainnya. Pada pembuatan naskah digital ini, sangat penting untuk mengetahui poin-poin apa saja yang kita pelajari dalam pembuatan naskah digital. Dalam memulai menulis naskah digital, kita perlu mengetahui bahwa menulis adalah sebuah seni, sehingga tulisan yang kita hasilkan bukan hanya sekedar tulisan-tulisan kosong belaka, melainkan tulisan yang bermakna dan dapat memberikan keindahan bagi pembacanya. Penulisan naskah digital harus lebih kreatif daripada penulisan naskah analog. Karena di zaman yang serba cepat dan serba canggih seperti sekarang ini, orang-orang cenderung malas membaca. Untuk itu, maka kita harus beralih ke naskah digital. Karena orang-orang tidak dapat lepas dari gadgetnya. Dengan adanya naskah digital, orang-orang akan lebih mudah lagi dan lebih mau lagi dalam membaca sebuah naskah. Naskah yang dibuat pun tujuannya beragam, seperti tujuan komersil untuk perdagangan, untuk iklan, ataupun hanya sekedar untuk hiburan. Namun apapun tujuannya, pembuatan naskah digital harus benar-benar memperhatikan kreativitas dan menarik minat para pembacanya. Ada beberapa manfaat dalam menulis. Yang pertama adalah menciptakan atau menyimpan memori atau ingatan dengan baik. Yang kedua, sebagai solusi dalam permasalahan. Yang ketiga adalah meningkatkan finansial. Jika membahas tentang pembuatan naskah digital, maka kita tidak akan lepas dari sang pembuat naskah digital. Sang pembuat naskah digital ini biasa kita sebut sebagai content creator. Content creator terdiri dari dua kata bahasa. Yang pertama konten atau isi atau hal yang disampaikan atau naskah itu sendiri, dan kreator, yaitu pembuat. Kreator ini berasal dari kata kreatif, yang artinya seorang konten kreator harus menyampaikan kreativitasnya dengan baik. Konten kreator ini sangat membutuhkan kreativitas agar para pembaca mampu menangkap segala isi dari naskah digital dengan baik. Sebagai konten kreator, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kredibilitas. Kredibilitas ini penting bagi seorang konten kreator. Seorang konten kreator harus membangun kepercayaan agar pembaca juga percaya terhadap naskah yang ia tulis. Dengan adanya kepercayaan ini, maka sang konten kreator tidak akan kehabisan pembaca, dan naskah-naskah yang ia buat akan terus dinikmati dan berkembang karena adanya pembaca. Maka, bisa dikatakan sangat penting membangun kepercayaan atau kredibilitas pembaca terhadap sang konten kreator. Dalam membangun kredibilitas itu, seorang konten kreator juga harus memperhatikan bias. Dalam menulis, seorang konten kreator bisa saja memasukkan opini-opini pribadi dalam tulisannya. Opini pribadi inilah yang nantinya dapat menimbulkan bias, sehingga dapat menghilangkan kredibilitas atau kepercayaan para pembacanya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi seorang konten kreator untuk bersikap objektif dan tetap memasukkan fakta-fakta yang kredibel, sehingga tidak ada bias dalam bentuk naskah digitalnya.
Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan oleh konten kreator adalah identifikasi. Identifikasi ini di dalamnya termasuk identifikasi media, alat, dan juga konten yang akan dibuatnya. Misalnya, jika seorang konten kreator ingin membuat konten berupa video atau gambar, sebaiknya ia memilih media yang tepat, seperti YouTube, Instagram, media-media interaktif yang dapat menampilkan gambar serta tulisan secara bersamaan. Dengan adanya identifikasi ini, seorang konten kreator dapat memaksimalkan konten atau naskah yang dibuatnya. Selanjutnya, seorang konten kreator juga harus memperhatikan transparansi. Transparansi yang dimaksud di sini adalah ketika seorang konten kreator membuat naskah, maka ia harus secara terang-terangan memasukkan dari mana sumber ia menulis naskah tersebut. Sehingga kembali lagi ke dalam poin kredibilitas, naskah tersebut dapat lebih meningkat tingkat kepercayaannya di mata pembaca dengan adanya transparansi sumber dari ketikan atau naskah yang ia buat. Dan poin yang terakhir adalah akuntabilitas. Akuntabilitas maksudnya adalah seorang konten kreator atau pembuat naskah digital juga harus mempresentasikan tentang dirinya. Ia harus memperkenalkan kepada pembacanya terlebih dahulu bahwa ia itu siapa, berasal dari mana, sehingga para pembaca juga dapat mempercayai apa yang ia tulis. Misalnya, jika ia seorang jurnalis dari salah satu media terkenal, maka apa yang ia jadikan naskah digital atau apa yang ia tulis dapat lebih dipercaya dibandingkan jika naskah digital tersebut dibuat oleh orang biasa. Oleh sebab itu, sangat penting untuk membangun citra yang baik terlebih dahulu agar naskah digital yang ia buat juga dapat memiliki citra yang lebih baik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa seorang konten kreator harus bisa mengidentifikasi media mana yang paling tepat untuk ia gunakan dalam pembuatan naskah digital. Untuk itu, seorang konten kreator harus mengetahui beberapa jenis format dari naskah digital. Beberapa jenis format naskah digital tersebut ialah Amazon Word, Electronic Publication, format Kindle Fire, Palm File Database, Portable Document Format, Palm Resource File, Hypertext Markup Language, Compressed HTML, XHTML, dan XML. Sejauh ini, kita telah membicarakan tentang konten kreator yang bertugas dalam pembuatan naskah digital. Tapi, apakah kalian pernah mendengar istilah content writer dan juga copywriter? Lalu, apa perbedaan antara content creator, content writer, dan copywriter? Content writer adalah seorang profesional yang bekerja dalam bidang tulis-menulis dalam pembuatan naskah digital. Jadi, tugas copywriter adalah membuat naskah digital atau tulisan digital yang nantinya akan dipublikasikan dalam suatu perusahaan atau suatu media dengan tujuan profesional. Pekerjaan content writer ini saat ini sedang banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan karena mereka sangat membantu dalam pembuatan konten-konten atau pembuatan tulisan-tulisan yang diinginkan oleh perusahaan dengan tujuan mempromosikan atau menampilkan citra dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan content creator memiliki pekerjaan atau job desk yang lebih luas daripada content writer. Jika content writer hanya berkutat pada penulisan atau pada teks atau pada pembuatan naskah, namun jika seorang content creator ia tidak hanya membuat pembuatan naskah, teks atau tulisan, tetapi lebih bervariasi lagi, seperti dapat ditambahkan gambar, video, atau foto-foto dokumenter. Dan selanjutnya yang terakhir adalah copywriter. Copywriter ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan content writer, karena bidang mereka sama-sama berkutat pada tulisan. Namun, jika content writer lebih berfokus pada memperkenalkan suatu brand, jika copywriter lebih berfokus pada promosi. Biasanya copywriter ini bertugas untuk memberitahukan kepada konsumen atau kepada pembaca tentang adanya web tersebut.
Dalam dunia digital ini, terdapat beberapa akun-akun sosial media yang berbeda-beda dan memiliki tujuan yang berbeda. Seorang content creator atau content writer ataupun copywriter harus mengetahui perbedaan-perbedaan akun ini agar akun yang mereka gunakan sebagai tempat pembuatan naskah digital dapat tersampaikan tujuannya dengan baik. Jenis akun yang pertama adalah brand account. Brand account adalah akun sosial media yang dikelola dengan tujuan mempromosikan suatu brand tertentu. Biasanya brand account ini dikelola oleh brand ambassador suatu produk. Brand account ini dibangun khusus untuk satu brand dan tidak dicampurkan dengan brand-brand lainnya, sehingga di dalam akunnya terdapat promosi-promosi, namun promosi tersebut hanya ditujukan untuk satu brand tertentu. Yang kedua ada shopping account. Seperti namanya, shopping account ini merupakan akun untuk berjualan. Dalam shopping account ini, biasanya materi-materi yang dipublikasikan berupa barang dagangan dari si pemilik akun. Dan biasanya, shopping account ini diberi nama sesuai dengan barang yang ia jajakan atau yang ia jual. Dan yang selanjutnya adalah media account. Media account adalah akun yang digunakan untuk memposting berita. Pemilik media account ini tidak harus seorang jurnalis profesional. Saat ini banyak media account yang bermunculan di sosial media. Biasanya mereka akan terperinci menampilkan berita-berita yang sudah ada kategorinya. Misalnya berita bagian kuliner, atau berita news, atau berita terbaru, atau berita tentang suatu daerah. Selanjutnya ada personal account. Personal account ini adalah akun yang kita pakai sehari-hari. Meski begitu, personal account juga dapat menjadi akun yang terkenal. Biasanya, akun-akun sosial media lebih mudah dikenal jika dalam kontennya berisi hal-hal yang menarik atau hal-hal yang share pada akun media mereka merupakan hal-hal yang menarik untuk dilihat, seperti foto-foto liburan atau foto-foto OOTD. Akun-akun seperti itu dapat menjadi akun media sosial yang nantinya lebih terkenal dan pada akhirnya mereka pun dapat menjadi brand account. Selanjutnya ada blogger atau influencer. Berbeda dengan personal account, blogger dan influencer ini adalah akun yang memang sengaja dibuat dengan tujuan untuk memperkenalkan sesuatu kepada masyarakat. Biasanya influencer-influencer ini merupakan seseorang yang memberikan inspirasi kepada orang lain. Selanjutnya ada community atau hobby account. Akun ini merupakan akun yang dibuat dengan tujuan mempererat hubungan antara orang-orang yang memiliki hobi, kesamaan, atau kesukaan yang sama. Misalnya, akun yang di dalamnya memiliki followers yang sama-sama menyukai moge atau motor gede. Maka akun tersebut dapat dikatakan sebagai hobby account atau community account. Dan yang terakhir adalah portfolio account. Portfolio account ini adalah akun yang berisi tentang pekerjaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Biasanya akun ini sengaja dibuat untuk memposting kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan sang pembuat akun. Yang terakhir, dalam naskah digital, terdapat juga teks yang disebut dengan teks biografi dan autobiografi. Teks biografi adalah teks yang menceritakan tentang kisah hidup atau perjalanan hidup seseorang yang terkenal dan ternama. Misalnya seperti teks yang berisi tentang perjalanan karir Bapak B.J. Habibie, ataupun kisah perjuangan dari Insinyur Soekarno. Lantas, apa perbedaan biografi dan autobiografi? Biografi biasanya ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi ditulis oleh orang yang diceritakan dalam teks itu sendiri. Contoh dari biografi ini, misalnya, teks tentang perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara. Namun, teks tersebut ditulis oleh orang lain atau bukan Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Sedangkan, jika autobiografi, misalnya teks tersebut tentang Ki Hajar Dewantara, maka Ki Hajar Dewantara itu sendiri yang menulis tentang perjalanan hidup yang ia alami. Dapat disimpulkan, perbedaan biografi dan autobiografi ada pada penulis naskahnya. Sekian rangkuman materi pembuatan naskah digital dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.